passionmu akan membawamu untuk tetap bisa bertahan walaupun kenyataannya tuh nggak enak. Siap. Penyanyi radio udah bisa menghidupkan lu belum? Lagi nonton vlog Joy Journal of Yudi. Kita akan bicara hari ini tentang penyiaran. Manes. Halo bro. Hai. sorry. Sambil ini konsen ini, lo kan tahu kalau on air pakai ada yang operator sih enak ya. Ini kita single factor makanya jadi sambil nyusun lagu nih. Jadi ini single factor lo ngomong ya kalau ngomong sendiri ya kan. Lo ngomong sekaligus lo ngatur ritme musiknya sendiri juga. Jadi lo nge-mix lagu, lo handle nih semua peralatan nih dari mixer, dari komputer, dari semuanya gitu. Single factor. Berarti lo bagi dua otak dong gitu. Oh, bagi banyak sih dari materi lagu, materi vokal, terus penguasaan alat, teknis lu jalan. Oh gitu. Udah berapa lama lu bisa sampai seperti ini? Kan ada tuh yang bilang kayak gini. Kayak desain grafis gitu, mereka butuh waktu berlama-lama untuk menghasilkan desain yang ya cuma 5 menit selesai gitu. Butuh berapa lama sampai punya keahlian seperti ini? Gak lama ya. Soalnya kalau Barnes nih, ini ngomongin on air ya. On air gak lama, baru beberapa tahun. Berapa? 2005. 15 tahun, Bre. 15 tahun tuh bukan waktu yang sedikit kan, Bre. 2005 loh. Nah, 2005. Berasa baru kemarin. Yudi dari 2007. Tuan lu dah. Hah? Tuan lu. Senioran lu. Seriusan lo. Dari wajahnya aja. Wellness. Dari 2005 sampai 2020 lu bosan gak? Ada sih waktunya bosan, maksudnya lu manusia gitu, suatu saat lu berada pada situasi yang lu kalau dikasih abon mulu abon sapi nih, ya bosan lah tiap hari untuk sarapan. Gantilah sama kue-kue jajanan di kaki bukit. Jadi lu sempat bosan juga ya? Sempat bosan. Lebih kepada mungkin bosan sih kayak karena rutinitas ya. Kayak mungkin bukan bosan yang sampai kayak udahlah gak usah sentuh lagi gitu. Bukan gitu ya. Kalau justru ini believe me ya. Kalau segala sesuatu yang lu lakuin karena passion, itu lu bakal ngelakuin apapun untuk tetap jalanin itu. Satu. Terus yang kedua, hidup lu tuh berasa nggak lengkap kalau lu nggak lakuin itu. Nah kalau Barnes nih, on air. Oh gitu. Siaran. Oh gitu. Jadi belasan tahun taruh hidup di dunia penyiaran. Gokil. Butuh kesabaran lebih dong. Sabar ya. Ini jujur ya. Kalau jadi penyiar itu banyak yang bilang, oh nih modalnya karena Barnes itu cerewet. Enggak. Ya juga. Dulu tuh orang pikir kalau jadi penyiar tuh masih cerewet. Aja gitu, tapi bobot pembicaraan lu tuh oke banget. Betul. Barnes punya banyak sekali teman penyiar. Karakter aslinya itu kalem banget, nggak ada cerewet-cerewetnya. Tapi kalau mereka lagi on air, widih. Dulu tuh beta sempat pikir kalau jadi penyiar itu harus cerewet. Tapi begitu kesini belajar, termasuk beta pun bukan orang cerewet, gagap dulu. Seriusan? Gagap dulu. Seriusan? Terus jadi penyiar. Gagap beneran? Gagap beneran. Lu gak settingan kan? Enggak. Kalau lu punya teman yang SD di SD Santo Yosef 1 Jalan Heriwila itu, atau SMP Santo Yosef, atau SMA Kak Giovanni angkatan 2007, tanya. Seorang Dwi itu gagap enggak? Itu gagap sekali. Serius gagap sekali. Wow. Nah lu kan dari 2005 tuh masuk pertama gimana sih, Bre? Gue pertama masuk. Ini sambil siaran ya, kita curi-curi waktu sambil siaran. Prof banget jadi. Barnes itu siaran pertama kali jadi gini. Nih, cerita dulu nih. Dari kecil itu suka dengerin radio. Jadi di Kupang itu ada dulu waktu kecil ada radio lama namanya Trilolog, boleh disebutin ya? Boleh, Trilolog. Nah, ada satu YouTube enggak apa-apa. Satu tokoh namanya Bung Kikok. Gokil. Idola banget. Makanya radio komedi karena beliau itu, Bre. Lu pergi dimanapun ya.
waktu kecil, Ah. lu jalan main, kecil tahu kan? Barnes Ah. tuh kecil tuh bukan di Kupang, Ah. di tempatnya Oma gitu, sekitar 40 km dari Kupang gitu. Hmm. Yang kerjanya tuh keliling gitu, masih desa dan sebagainya gitu, tapi tepat jam 3 udah harus di rumah dengerin Kikok. Oh, I see. Dan Kikok tuh mulai dari jam 2 kalau nggak salah. Iya, jadi waktu itu di otak tuh mikir, jadi penyiar keren ya. Tahu nggak? Dulu beta waktu mau tidur siang harus dengar Bung Kikok. Nina Bobo. Jadi Nabobo. Jadi satu keluarga itu harus dengar Bung Kikok sebelum tidur siang. Nah, Ngumpul. ini Jam ngumpul tuh jam Kikok. kalau Bung Kikok itu kan yang lokal nih. Hmm. Terus waktu itu zaman tahun 90-an itu di RCTI ini ada satu film sitcom itu mengkisahkan tentang kehidupan penyiar di Benz Radio Jakarta. Oke, Gue siap. masih ingat waktu itu ada Bang Ben, terus ada juga Ulfa Dwi Jayanti kalau nggak salah, itu pelawak tahun 90-an gitu. Dan itu Beta Sony nonton. itu benar-benar waktu itu dia ngupas tentang kehidupan penyiar. Dan gue yang jadi penyiar kayaknya asik ya. Oh gitu. Lu jatuh cinta pertama dari situ. Dari situ terus jalan Filolog sama sitcom itu. ya, Terus sampai di SMA itu ada teman namanya Nixon. Nixon. Teman itu juga. Nick ya? Iya, Nick. Itu Nixon pertama Kolo. Tuh. Dia zaman-zaman kelas 3 SMA itu. Jadi dulu tuh tahun 2000-an awal belum ada WhatsApp, belum ada BBM, WhatsApp, BBM. apalagi ya kan? SMS juga masih sedikit orang yang SMS pakai. juga masih segelintir yang megang Tahun HP. berapa itu? 99. 97, 98? Enggak, 2002, 2003. Oh, itu handphone udah ada tapi masih minim. Satu-satu. Itu kalau Iya. make tuh lu agak sultan beneran. Iya. Dia malah pakai telepon rumah biasa. Jadi waktu itu kalau untuk mau ngirim salam ke radio itu ada namanya pin card. Jadi kertas tuh ditulisin tuh lu request lagunya untuk siapa, kepada siapa. Kita satu sekolahan tuh, jadi si Nixon ini dia jadi kayak supplier satu radio. Oh, Terus kita distributor kayak- kali ya. Iya, jadi tuh radio kayak bener-bener kita aja itu dari SMA 2 Kupang. SMA 2 Kupang. Itu nulis pin card semuanya tiap hari situ, namanya Kisora FM. Sekarang udah nggak on air sih. Kisora FM. Rere dulu ya. Rere Penyiar dulu ya. kita. Jadi Kalau sempat saya akan on ngomong sama Rere. Iya dong, ngajak dong. Dia sekarang Terus? kayaknya kerjanya di perhotelan ya. Iya. Tapi masih nge-MC. Bahkan berapa kali nge-MC. Dia Maris Hotel. Hah? Dia Maris Hotel dia. Ya. Nah ini kemarin waktu itu udah jadi kayak makin tertarik nih sama radio. Oh gitu. Jadi udah mulai itu tamat SMA 2004 berapa kali masukin lamaran ke beberapa radio ditolak. Karena suaranya Barnes itu aneh. Oke. Not radio material. Tapi emang bener kalau Barnes sampai hari ini kalau rekam suara sendiri dengar juga, kok bisa aku jadi penyiar radio? Oke. Ngomong soal suara lah ya. Suara. Hmm. Dulu itu selalu bilang suara bagus baru bisa masuk radio. Lu harus suaranya bulat, powerful, Nggak, enak didengar. soalnya boleh cempreng. Iya ya. Nah, Soalnya Barnes tuh masuk kategori yang itu. Beta juga bro, cempreng. Sampai sekarang beta masih rasa beta tuh sonde layak menjadi penyiar radio. Itu yang pertama. Sama. Sampai kemarin waktu beta punya vlog Joy yang pertama itu, teman-teman bilang suara beta kok gurih gitu. Beta sonde percaya bro. Masih bingung beta pun suara tuh cempreng atau sonde. Ada satu. Jadi perjalanan karirnya Barnes ini udah pindah berapa radio nih. Nah, di radio yang kedua yang terakhir kemarin itu ada yang sampai nangis-nangis, telepon ke studio minta curhat hanya cuma mendengar suaranya Barnes. Terus tahu dia bilang apa? Apa ya? Suaranya enak banget. Hah? Seriusan? Men, sometimes lo tuh sonde akan tahu ada orang di luar yang care banget sama lo punya karya. Kadang-kadang lo sonde tahu kalau ada orang yang suka sekali dengan lo punya suara. Kadang mungkin karena itu dari awal, start awalnya kita udah terlalu underestimate sama apa yang dikasih Betul. Tuhan ke kita gitu. Betul. Jadi ya Kayak beta tuh percaya gini, karya yang bagus adalah karya yang berimpact di luar, bukan karya yang berimpact ke dalam. teguh. Keren kan? Jadi kayak lu punya karya, kalau ada orang lain yang care sama lu punya karya, diikutin, dijiplakin, dibilang bagus, lu punya impact. Artinya lu karyanya bagus gitu. Lu punya Yoi. suara bagus, lu punya. Jadi kalau ada yang Itu kayak- plagiat karya lu, artinya kualitas lu di atas bro. Dia tuh butuh waktu untuk ngeplagiatin lu gitu.
Kalau menurut kita gitu. Walaupun ada beberapa sih yang akhir-akhir ini kayaknya nggak butuh waktu lama untuk plagiat. Itu kayak Ya, udah mendarah daging gitu. Jadi ngeliat ada yang unik dari kita aja langsung. I don't know. No, I don't know. Well, pertama kali lu terjun di dunia penyiaran itu langsung jadi bintang atau sonde? Oh kagak. Sonde ya? 2005 Oh. perjalanan nih. Hmm. 2005 ngelamar ke banyak radio dan ditolak. Hmm. Pada akhirnya keterima di radio komunitas. Jadi Hmm. radio komunitas itu adalah radio yang nggak terima iklan. Yes, betul. Terus jangkauan radius jangkauannya itu nggak 2 boleh kilo. lebih dari 5 kilo. Oh, 2 kilo. Betul, Nggak 5 boleh kilo. lebih dari 5 kilo. Itu aturannya kayak gitu. Cuma 500 watt kalau nggak salah. Yes. Dan waktu itu kerjanya di situ 1 Hmm. tahun. Di mana itu? Coba. Namanya Radio Navigasi FM. Navigasi sampai sekarang masih hidup? Udah nggak. Udah nggak ya? Tapi frekuensinya diambil sama radio yang lain. Oh. Dengan nama yang nggak mirip. Oh. Oh, yang di yang Jadi dulu namanya 102,7. 102.7 masih ingat. 102,7. 102,7. Sekarang udah diambil sama Suara Kasih kan. Oh, bukan. Apa? Suara Pokoknya adalah satu radio radio yang komunitas juga. ya, Gereja Betel apa itu kalau bukan pokoknya ambil yang sama. GP yang Ambil generasi. frekuensinya, ya. Oh iya itu 102. Karena kalau misalnya aturan dari Balai Monitor nih, kalau Ah. misalnya lu pakai frekuensi nih, Ah. terus udah berapa tahun nggak diperpanjang, Hmm. Balai Monitor berhak untuk narik kembali penggunaan frekuensi diberikan kepada radio lain. Tuh GBM atau apa? Soalnya dia punya penyiar itu beta pun teman. Oh, Dia tuh kalau Sony salah pas bisa naik-naik 40 10 ya. Iya pas Oh iya. pas naik-naik Pulau Indah. Oh, I see. Ya Tahu, gitu. tahu, Itu. tahu. Apa lupa namanya? Sorry. Nanti kalau apa ditulis namanya di bawah sini. Yoi. Komen. Hmm. Nah, waktu itu akhirnya keterima nih Navigasi. 1 Hmm. tahun digembleng di situ. Hmm. Itu waktu itu siarannya cuman seminggu 1 kali, beberapa bulan awal, 3 bulan awal tuh 1 minggu 1 kali doang. Ah. Terus dari manajer sama produser yang dari radio komunitas tuh ngeliat, oh nih kayaknya lu bisa nih, Hmm. dikasih lah beberapa program. Jadi Mm-mm. seminggu tuh udah bisa sampai 3 kali program, 4 kali siaran on air. Hmm. Honornya lumayan. Boleh buka-bukaan honor pertama berapa lo? Honor pertama gue tuh di situ waktu itu 96.000 rupiah. 96.000. Yudi pertama kali siaran honornya 200.000. Gedean lu dong. Tapi tahunnya beda. Oh iya sih. Iya kan? Ya. Mungkin nilainya bakal sama pada waktu itu, tapi tahunnya kan beda. Dan waktu itu yang kayak, wah, lu kuliah menghasilin duit gitu. Give thanks gak sih lu? Maksudnya, Hah? thanks God. Sumpah. 96.000 lu. 96.000 ini cicilan ya. Gue aturannya 96.000 potong per 10-an 1/10 nih. Yes. Sisanya itu Oh, ingat Tuhan juga lo ya. 50.000 tuh ditabung. Mhm. 50.000 ditabung, sekitar 30-an ribu tuh lu pakai deh. Pada waktu itu besar ya? Besar kan? Waktu itu bisa lah 30.000 untuk seminggu. Uang angkot gue kalau ke kampus Aha. seminggu tuh cuma 5 ribuan, 5 sampai 10 ribuan. Oke. Jadi 30.000 bisa sebulan. Lumayan. Seriusan tanpa makan. Tanpa makan. Lu makan temen aja kenyang udah. Jauh rumah sama tempat siaran lo? Nah ini gue cerita nih. Rumah di Wali Kota. Oke, wali kota sebelah mana? Wali Kota sama 2, tahu? Oh, oke, tahu sih ada. Radio waktu itu di Liliba, Mhm. belakang X2. Oke. Jaraknya sekitar 2 sampai 3 kilo. Gereja GB Rock sekarang itu. Yes, itu kan punyanya gereja. Gitu. Jadi waktu itu Baras tuh yang Tahun berapa itu? 2005. Biar digambarin. Sepi banget. Kupang mallnya baru 1. Itu kalau sekarang udah bukan mall lagi itu. Digambarin. Berarti lu naik angkot. Naik angkot dari rumah nih. 47. Turunnya di Bundaran PU nih. Betul, Bundaran 87. Cerosa nih. Ah, Kan gue irit dong. Nggak Ah. boleh. Kalau naik ojek lagi potongnya 5.000, tambahan 5.000. Sekali jalan 7.000. sekali. Oh iya betul. Nah, betul. jadi waktu itu jalan naik angkot tuh kan cuma 500 tuh. Hmm. Udah naik angkot turun di situ jalan 1 kilo lagi. Iya jauh. Main jauh. Siarannya cuma berapa jam? 2 jam doang. 2 jam. Sejam berapa, Bre? Waktu itu jam 2,5 5 ya? sampai jam 7. 2.500 sejam. Dapat Ya 2.500. segitulah segitu. Ya Dapat. hitungannya pokoknya satu bulan tuh terimanya waktu itu di bulan-bulan awal 96. Kalau Yudi pertama kali siaran 200-an ribu
Jam itu 2.500. Radionya dia pertama kali itu Kupang, radionya dia Tilong. itu di Kabupaten Kupang. Tilong. Jadi beda kabupaten. Sahabat FM sekarang masih ada. Itu di Tanya. bendungan pertama di kabupaten ya? Kabupaten Kupang. Iya. Jarak dari rumahnya dia ke sana itu hampir 30 kilo. Iya. Itu baru di depan, belum naik ke atas. Naik ke atas tuh kadang-kadang susah. Karena kadang ada ojek, Sepi. kadang jalan kaki. Sepi Pulangnya banget, susah. hutan. Susah. Sekarang aja masih sepi banget Masih sepi, sana. masih sepi. Tapi radio masih eksis sampai sekarang, radio masih ada. Iyalah, Masih ada. cinta banget sama radio. Sama lu juga kan? Gue di situ terus akhir 2006 radio yang kedua itu buka open. Dia radio baru, Madika. Madika FM. Dia buka dia buka penerimaan penyiar baru. Waktu itu dia mau terima cuman cowok. Baras tuh nggak apply, ini jujur nggak apply. Jadi yang apply lamaran itu ada temannya Barnes. Dia itu sudah masukin lamaran, tapi dia bilang gini, Baras lu harus apply deh. Kenapa? Lu keren, ayo. Masa sih? Dia yang nulis lamaran, dia yang ngantar, dia yang ikutin pepet-petin Baras untuk ngantar sampai wawancara dan sebagainya. Teman lu yang buat podcast itu ya? Iya. Stephen Timothy. Buka podcastnya, Makna Rasa. Makna Rasa. Udah dengar? Saya sudah dengar Stephen. Saya sudah dengar. Nah, Stephen nih, ending-endingnya Stephen gak lolos. Baras yang lolos. That's why Stephen ini kalau nggak ada dia nih, Baras nggak, karirnya nggak akan sepanjang ini. Oh iya. Ngerti ya? Jadi ingat sama Cristiano Ronaldo, dia punya teman satu, dia maksa-maksain Cristiano Ronaldo untuk diterima dan jadi mega bintang. Dia nggak pernah lupain temannya. Lo juga nggak sih? Ya, sampai kapanpun nggak bisa lupa sih Stephen. Keren. Selalu ada orang-orang di belakang. Kalau orang sekarang bilang support system. Dia support, ya benar, support. Dan ini jujur sampai saat ini kayak gue kayak lagi down tentang kerjaan, radio dan sebagainya. Salah satu orang yang Barnes akan kontak, kasih tahu, curhat dia. Nah, udah waktu itu masih ingat yang ngelamar itu dari output dari radio Bali, Mataram, ada yang dari Jakarta, dari Bandung. Karena memang dulu radio tuh hype banget. Ya. Bintang diciptain di radio. Semua pengen jadi penyiar radio. Kalau sekarang semua nggak mau jadi penyiar radio, maunya jadi selebgram, vlogger. Nah, udah semua ikut ngelamar. Tahap awal itu 35 orang. Men, siapa Barnes? Suara udah, ini jujur ya, ngobrol sama mereka di lobi. Wih, suaranya Tuhan. Barnes suara paling hancur. Hancur saya. Siap. Tapi beberapa tahap dari teks vokal 1, teks vokal 2, wawancara 1, wawancara 2 sampai penentuan akhir. Itu penentuan akhir ada 3 orang. Baras masih ingat ada satu namanya sahabat yang akhirnya kita berdua lolos, namanya Joshua Koten. Kenal juga. Sekarang udah di Jakarta. Joshua Koten. Terus ada satu namanya Ano tuh suaranya enak banget. Cua nih kan? Hah? Cua. Ya. Ano yang Sony kenal kan? Nah, si Ano itu jadi tinggal bertiga. Ano gugur. Kita berdua waktu itu mau digugurin salah satu. Jadi sistemnya percobaan, training 3 bulan, percobaan 3 bulan. Dua-dua masuk. 3 bulan aturannya training itu 1 gugur. And then? Dua-duanya lanjut. 3 bulan percobaan harusnya 1 gugur. And then? Dua-duanya lanjut. Waktu itu kita jual pada janji. Men, kalau gue nggak lulus, kalau lu nggak lulus, gue juga nggak akan lulus. Gue juga mundur. Si Joshua juga bilang ini, jangan. Kalau lu nggak lulus, gue juga nggak. Oke. Dililan. Iya, udah yang. Tapi itu kayak janjiannya kita berdua aja. Tanda tangan kontraknya, sama. Tanda tangan kontraknya. Iya. Bareng kita berdua. Lumayan kita Joshua itu sampai dia menikah, dia sampai 2000 berapa ya? 2015 masih sama-sama. 10 tahun hampir lebih. Lu kerja kayak gini, karir lu kemana, Bre? Nyiar kayak gini nih? Lu kemana? MC kan? MC. Selain MC apa lagi? MC sekarang udah dikit lagi. Pergeseran dunia yang paling gampang dilihat dari seorang penyiar MC atau dia dunia entertain gitu. MC terus Jurkam pernah nggak sih? Jurkam nge-MC acara Parpol ye. Oke, siap. Banyak sih, lebih lari ke MC, wedding organizer, event organizer, berkaitan sama dunia acara. Jangan salah, ada jenjang karir juga. Jenjang karir dunia penyiaran, maksudnya gimana sih?
Jadi lu bukan cuma jadi penyiar aja sebenarnya. Ah, Lu bukan cuma penyiar aja, karena pada ah, dasarnya di dunia siaran itu hmm. ada beberapa Step. step. Kayak Barnes nih, 2005 di radio pertama, pindah 2006. Kemudian sekitar 2006 itu cuma jadi penyiar, announcer, pure announcer. 2008 udah mulai jadi produser. Produser tuh dipercayain produser acara. Terus produser, kemudian bantu dari produser Barnes di switch ke produksi. Selain announcer, handle produksi juga. Karena waktu itu memang ada yang kosong. Kebetulan gue suka yang namanya otak-atik untuk nge-mix kan. Udah pindah bantu produksi untuk iklan dan sebagainya, program. Kemudian sekitar 2010 itu produser, karena waktu itu ada kekosongan. Jadi program direkturnya Barnes itu tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan dia harus pindah dan kosong. Gue naik program director, program dan music director. Jadi selain on air, ya on air sih waktu itu yang udah cuman beberapa program aja sih. Terus yang memang nggak bisa dilepas karena memang ratingnya waktu itu lagi bagus. Jadi kalau mau di change sama yang lain, mikir juga gitu. Enggak bisa. Apalagi lu orang program ya, program director ya, lu harus mikir gimana caranya acara lu tuh didengar. Program director sama music director selang batas. Kemudian 2013 ada kekosongan lagi untuk step station manager waktu itu. Penyiar, sekarang PD. Dari PDMD akhirnya pindah ke station manager. Station manager. Oke, tahun 2013. 2005 sampai 2013, 8 tahun jenjang karir sampai ke situ. Waktu lama dan mapan sih. Maksudnya waktu yang lama untuk lu sampai ke taraf paling tinggi dalam broadcast radio. Cepat sebenarnya. Itu cepat ya? Cepat. Karena ada beberapa teman yang justru dia menghabiskan waktu tuh belasan tahun baru bisa sampai di step itu. Paling tinggi. Ya. Top. Cepat. Itu cepat. Yudi aja sampai hari ini itu dari 2008 berapa? 2008 sampai sekarang 2020, 12 tahun baru. Nggak semua mau jadi station manager. Waktu itu Barnes juga emang station manager gitu. Ganti lah gitu. Tapi pada akhirnya ya udah ambil. Station manager tuh pusing sih, bro. Ya. Lu mikirin semua operasional, mikirin radionya, kontennya harus tetap bagus nih. Deal-dealan sama kerjasama sama orang luar juga Terus belum lagi lu filter antara all crew dengan owner. Ya kan? Banyak pusing. Yudi sekarang. Ya. Nah, jalan karir sekitar 2016 2017 tiba-tiba radio gue yang kedua ada sedikit masalah teknis dan off selama beberapa bulan. Gue masih tetap diikat kontrak sampai 1 tahun setelah itu, tapi kemudian belum dari pihak owner juga ya mungkin ada banyak hal yang dipertimbangkan. Sampai hari ini belum dibuka lagi. Nah, Yudi nih baru saja lepas kontrak nih. Yudi datang, konsep baru. Siap. Jujur ya, ini jujur. Ini kenapa? Ini belum banyak yang nanya. Kalau di Kupang banyak yang nanya. Kok bisa ya Barnes ya? Karena selang yang off dari Radio Madika ke AFB itu beberapa tahun, dua tahunan ya. Berapa ya Madika? 2 tahun ya. Madika berapa tahun? 2017, 2018, 2019. Iya, 2 tahun. 2017 itu tuh ya? Iya. Pasti baru. 2 tahun setengah. Ya. Nggak berasa ya, padahal udah kayak kangen banget. Saya tuh pendengar setia Madika dulu. Santi Tukan itu penyiar favorit saya. Santi Rini. Saya paling suka dengar Santi Tukan. Dulu waktu siaran di radio sebelum ini SKFM, itu saya siaran bareng Santi Tukan dan saya gugup. Barnes waktu itu dipasangin sama dia, kita punya program yang malam, hits malam itu namanya Madika Love Alert Special Curhat. Awalnya dia sama Kak Jack ada, dan Kak Jack sekarang udah di UN Papua. UN penempatan Papua, akhirnya Barnes dipasangkan sama Santi. Meledak, kemudian 2 tahun sama Santi, di change sama Sevi. Meledak banget.
Gitu. That's why sampai hari ini Barnes partner MC-nya Barnes itu ada beberapa yang paling klop Steffi Oh. untuk MC cewek ya. Yang gue Kenapa? udah ngerti dia berdiri aja tanpa ngomong, gue tahu dia maunya ngomong apa gitu. Kenapa dia temannya dia kenal sama teman saya teman kenal. Maksudnya kenapa temannya dia karena saya kenal? Karena circle penyiar itu masih situ aja gitu. Karena solid kalau penyiar Kupang yang Ya. tempo dulu tuh solid banget. Lo akan berusaha Ya. untuk nyari kenalan sama teman-teman yang satu dunia Yes. supaya bisa tukar informasi, bisa Saya tuh cuma punya 2 idola loh penyiar Kupang. Selain Mung Kikok ya. Santi Tukang sama Bayu Ramagong. Kak Bayu. Bayu Ramagong. Mr. Bayu. Sampai sekarang ketemu juga masih suka cium tangan saya sama dia. Kayak senior tuh kayak kalau Barnes itu Santi. Saya siaran waktu dengan Santi di SKFM sebagai teman ya, partner. Gue mes sama dia yang dia cerdas dalam mengupas, membawa topik, tapi punya sense of music yang asik banget. Gokil. Waktu itu dia akhirnya gue pilih satu tim sama gue untuk dia jadi program musik director juga. Hey, ini di radio sebelah tuh nggak tahu kalau dia tuh sebelumnya itu program sama musik director. Jadi lo akhirnya dia vakum dari Madika dan sekarang vakum di 2 AFD Radio. tahun. Tiba-tiba Yudi datang nawarin konsep siaran baru. Yang ini jujur ya, kenapa Baras nggak terima radio yang lain yang ngelamar? Ini 2 tahun Padahal lo ini luar biasa loh, udah jadi banget lah. Etok peres. Yes. Jadi 2 tahun tuh banyak radio yang ayolah Baras gabung, tolak gua. Karena menurut Baras, gua nggak akan pindah ke radio yang formatnya sama kayak radio sebelumnya. No. And then bagi Barnes ya, radio pertama Navirifikasi itu nggak bisa keganti, radio kedua Madika nggak bisa keganti. Ya, memang harus kayak gitu. Harus tetap punya porsi yang spesial di hati. Yes, betul. That's why ketika Yudi datang, Yudi kasih. Barnes orang pertama yang direkrut, diminta untuk gabung sama timnya Yudi. Barnes, I know basic lu, gua tahu lu sebelum. Bukan lu, Stevie pertama. Seriusan lu, Stevie? Stevie. Gila lu Stevie, lu yang dilamar lu. Stevie dilamar duluan, terus dia bilang karena masih terikat kontrak. Terus dia bilang coba kontak Bane. Oh, jadi kenapa dia tolak? Menurut Stevie konsepnya ini belum cocok di Kupang gitu. Jadi dia bilang, dan dia juga masih terikat kontrak di, and then kontak kamu dan thank you so much. Dia bilang, Barnes, ini konsep gue gini. Ini jujur ya. Jadi kita bawa proposal dikasihin ke Barnes. Dia kan thank you loh lu. Proposalnya setebal gini. Dia ngasih, dia bilang, Barnes mau nggak gabung gitu satu tim. Masih ingat ya? Barnes nanya, konsep lu apa? Yes, betul. Sombong ya, Barnes lo yang diminta. Dan dia tuh waktu itu pertama kali diminta gabung tuh jual mahal. Janji kita jam 7 kan, Bre? Iya. Lo tau gak waktu itu tuh gara-gara lo diriku batal jalan sama cewek. Dia 6:30 udah di tempat. Barnes jam 7.15 datang, Kupang. Estimasinya jam 7 ngomong 15 menit pergi kan, jadi janjian sama cewek itu. Tapi kita ngomongnya lama lumayan waktu itu. Iya, tapi kan janjian aku sama cewekku 7:30. Iya. Dan lu datang jam 7:30 lewat 15. 7:15. 7:45 kalau nggak salah. Terus udah gitu datang bertingkah, Datang ngobrolnya bertingkah panjang tapi bilang, aduh Bet bisa lama-lama. Yes. Iya kan itu. Aduh sorry ya Yud, nggak bisa lama-lama. Bentar. Aduh Yud, sorry nggak bisa lama. Iya betul. Tapi akhirnya ngobrolnya lama. Jaim gitu. banget waktu itu. Ya, Iya. Kita ini jujur. Nih kok orang jujur ya. gitu. Si Koko ini dia waktu minta ngelamarnya Barnes itu sebenarnya gue dong yang jadi anggota timnya dong. Harusnya gue yang diwawancara sama dia. Enggak, Barnes yang dia wawancara Yudi. Serius, konsep lu apaan? Konsep. Apa yang beda sama radio yang lain? Mau dibawa kemana? Kalau lu nggak, gue pikir-pikir. Itu berapa lama baru lo kasih sama dia I'm in gitu? 2 minggu ya? 2 minggu betul, 2 minggu. Waktu itu dia ditanya. Dan itu tiap hari dia tanya, gimana Bray? Udah bisa dapet jawaban nggak? Iya. Barnes nggak baca. Kayak pacaran asu.
lu kan tahu baru belum pernah yang kayak gitu-gitu. Maksudnya belum pernah ditembak cowok gitu? Enggak, Jangan, coy, bukan ditembak cowok. bukan. Lu jangan buat Maksudnya belum pernah nyuekin orang. Lu kan tahu baru tuh lemah. Biasanya tuh fast respon. Oh iya. Cewek Jablay. WhatsApp, hey, Udah bangun rumah masa depan? ya kenapa kamu lagi apa, butuh apa? Gitu. Oh, Murah ya. iya. Ada temanku bilang, hai langsung dia bangun rumah masa depan, bre. Rumah masa depan kuburan dong. Well, jadi lu masuk radio terus pelebaran karir lu ya di MC gitu. MC, jadi memang banyak yang nanya, lu nggak on air, lu gimana? Gua maaf, gua punya karir. Sombong. Gokil. Jadi memang ini jujur ya, Hmm. memilih menjadi penyiar dan orang yang kerja di dunia broadcast radio ya, dan juga jadi MC itu nggak gampang. Gua kuliahnya nih kesehatan masyarakat. Honestly, teman-teman Saya pikir cuma saya yang 95%, aneh, padahal Anda juga aneh. 95% teman-temanku itu jadi fasilitator kesehatan, PNS dan sebagainya gitu. The one and only. Oke. Beta kuliah akuntansi tapi jadi penyiar, jadi desain grafis, jadi video editor. Influencer. Belum jadi influencer, men. Hidup itu tidak tergantung dari ijazah lo, tapi calling. Lu tanya sama Tuhan, apa lu untuk lu hidup? Untuk apa lu hidup? Dan satu lagi, kalau lu dapat kesempatan untuk bisa kembangin talenta lu, ajar. Jangan dibatasin talenta. Jangan lu. dibatasin. Kadang kita membatasi diri, padahal bisa. Barnes waktu itu MC, gue suka nyanyi lagi. Beberapa terima tawaran nyanyi, wedding singer juga sikat. Rakus gue, duit. Oke. Berarti ini juga bisa dong? Hah? Jadi juga bisa nyanyi berarti? Enggak, jangan. Apa yang lo mau kasih untuk yang nonton Joy, Journal of UD? Karena ini Um, selalu harap Joy itu selalu memberikan kebahagiaan, nilai positif lah yang bisa dibagi untuk yang nonton. Yang pertama, yang pengen jadi penyiar radio ataupun jadi apapun itu, kenali passion lo. Lo bakal ngelakuin apapun untuk passion. Barnes passionnya jadi penyiar radio, apapun. Banyak kesempatan kerja Barnes tolak. Hanya karena pengen tetap eksis cuap nih. Yang kedua, jangan membatasi diri. Ketika lu dapat kesempatan untuk ngembangin talenta, hajar. Yang ketiga, passionmu akan membawamu untuk tetap bisa bertahan walaupun kenyataannya tuh nggak enak. Siap. Penyanyi radio udah bisa menghidupkan lu belum? Ya. Lu lihat, artinya gini. Awalnya melangkah banget. Artinya ada berkat di setiap pekerjaan yang lu buat. Ini jujur ya, Kupang, Indonesia Timur, Indonesia, pekerjaan itu nggak lain, cuma PNS. Ya. Bokap nyokap almarhum PNS. Keluarga semua PNS. Yang tiap hari ketika yang arisan keluarga 15 tahun yang lalu, lu mau jadi apa? Jadi penyiar. Sekarang, sorry, penghasilan per bulan gua berkali lipat dari mereka. Well, Kalau lu mau taruh hidup, lu akan taruh hidup lu untuk suatu hal, lu bakal apapun lu bakal lakuin. Oke. Satu, terus yang kedua, gue belajar hidup lu itu karena anugerah, dan anugerah itu nggak cuma bicara tentang gaji. Lu kalau hidup dari gaji mati bos. Siap. Lu hidup nggak bisa dari gaji, lu hidup dari anugerah. Yes, itu baru anugerah. Oke. Joy, Journal of UD, Deep Talk bareng Barnes. Subscribe. Thank Nyalain you. lonceng notifikasi. Yes. Ya kan? Iya dong. Siapa tahu nanti besok-besok dapat duit banyak.